Di tengah pulau yang damai, di mana kota Kubu berada, sebuah kota yang berdenyut dengan kehidupan di setiap sudutnya. Jalanan kota dipenuhi dengan aktivitas warga. Pedagang berteriak menawarkan dagangannya di pasar tradisional yang semerbak aroma buah tropis dan dupa. Anak-anak berlarian sambil tertawa, dan seniman jalanan memainkan gamelan dengan ritme yang menyentuh jiwa. Udara pagi itu membawa kesejukan yang khas, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan semalam. Di kejauhan, terlihat pegunungan yang diselimuti kabut tipis, sementara matahari mencoba menembus awan mendung yang menggantung di langit. Rumah-rumah penduduk berdiri kokoh dengan arsitektur yang khas. Atapnya terbuat dari ijuk hitam, dindingnya dihiasi ukiran yang menceritakan kisah para dewa. Penduduk kota menjalani hidup mereka dengan senyum yang mengembang, tetapi di balik itu ada luka lama yang masih membekas. Insiden berdarah yang pernah mengguncang kedamaian kota Kubu. Namun, hari-hari berjalan seperti biasa, seolah waktu mencoba menyembuhkan segalanya. Di jantung kota Kubu, berdirilah Mandala Durgayama, sebuah bangunan megah yang memadukan arsitektur tradisional Bali dengan sentuhan mistis. Gerbang utamanya dihiasi patung raksasa dua rapala yang menjulang tinggi, dengan ekspresi garang yang tampak seolah menjaga setiap yang melintas. Di atas gerbang, bendera hitam dan merah berkibar, melambangkan kekuatan dan perlindungan. Mandala adalah gabungan dua sanggar besar, Sanggar Yama dan Sanggar Durga, yang kini bersatu menjadi pusat kekuatan spiritual seni bela diri leak. Halaman Mandala dipenuhi oleh pemain menengah yang sedang berlatih. Terdengar suara-suara bersemangat. Begitu juga suara dentingan senjata yang beradu keras. Saat mereka berlatih, gerakan tubuh mereka tampak gesit dan penuh konsentrasi, mengikuti irama genderang yang dipukul dengan ritme yang cepat. Di dalam bangunan utama Mandala, aula besar penuh dengan ornamen emas dan merah tua, dengan lampu gantung yang terbuat dari tulang kerbau menjuntai dari langit-langit. Di sudut-sudut aula, terdapat ukiran relief yang menggambarkan pertempuran para leluhur melawan makhluk kegelapan. Mandala Durgayama bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga benteng terakhir kota Kubu dari ancaman luar. Di bagian terdalam Mandala, terdapat ruang pelatihan khusus hanya diperuntukkan bagi para pemain inti. Ruang itu berbeda dari yang lain. Dindingnya dipenuhi dengan mantra kuno yang bercahaya samar, mengelilingi lapangan yang luas dengan tanda-tanda pentagram besar di lantai. Suasana di sana dipenuhi ketegangan, energi, dan suara gemuruh. Lengkas! Teriakan itu menggema, disusul dengan ledakan energi yang mengguncang seluruh ruangan. Para pemain inti berubah menjadi wujud leak mereka. Masing-masing menampilkan transformasi unik yang menggambarkan kekuatan spiritual mereka. Simon, wakil pemimpin, berdiri di sudut ruangan sambil memperhatikan dengan seksama, memberikan arahan kepada para pemain inti. Di sampingnya, Bos Oman, pemimpin Mandala, tanpa mengawasi dengan tenang. Sosoknya gagah dengan aura yang memancarkan kewibawaan dan kekuatan yang membuat siapapun menghormatinya. Di tengah lapangan, terlihat Bade yang melatih jurus barunya. Tubuhnya yang kekar berubah menjadi seekor kucing pedang. Cakarnya menyala biru dengan dua bilah pedang di lengannya yang bersinar energi petir. Di sisi lain, Gandhi dengan perubahan semut merah peluru bergerak cepat seperti kilatan cahaya, menyerang targetnya dengan presisi yang tinggi. Wayan, Utu, dan lainnya juga menunjukkan wujud mereka, menciptakan tontonan luar biasa yang menggabungkan kekuatan, ketangkasan, dan seni bela diri. Pagi itu, langit kota Kubu dihiasi awan kelabu yang berat, tetapi warga kota tetap menjalani hidup mereka dengan gembira. Suara gamelan terdengar dari sebuah pura yang tengah mengadakan upacara kecil.
pedagang di pasar sibuk menyiapkan dagangannya, menjual aneka kain tenun, rempah-rempah, dan perhiasan tradisional. Namun, di balik senyum warga, ada rasa cemas yang tak terlihat. Sebagian dari mereka masih teringat akan tragedi masa lalu ketika Dharma menyerang kota tersebut. Kini, mereka bergantung pada Mandala Durgayama untuk melindungi mereka dari ancaman serupa yang mungkin kembali kapan saja. Orang bilang beberapa tahun lalu kota ini pernah diserang oleh manusia perwujudan Ragna. Ia sangat kejam dan bengis, suka memakan manusia. Waktu itu aku ada di kota sebelah. Aku ingat betul melihat asap terbakar dari langit, ucap seorang anak muda kepada temannya. Iya, aku juga tahu. Aku juga pernah mendengar dari ayahku. Semoga saja manusia perwujudan Ragna tidak datang lagi. Dulu ayahku mengatakan ada Sanggar Yama dan Durga yang melindungi kota ini. Sekarang entahlah, mungkin sudah bubar atau mungkin pergi ke kota lain, balas anak muda lainnya. Ini Sanggar Yama dan Durga sudah bersatu, nak, dan menjadi Mandala Durgayama. Kalian lihat bangunan besar itu. Ya, selama mereka ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ujar seorang pedagang tua kepada mereka. Suaranya penuh kebanggaan. Wah, benarkah? Aku baru tahu. Ayah tidak pernah mengatakan pada aku. Aku ingin bergabung nanti dengan Mandala. Semoga ayahku mengizinkan, ucap anak muda itu bersemangat. Kedua anak muda itu melihat dari luar Mandala dengan penuh semangat. Di kejauhan terdengar suara dentuman samar dari arah Mandala. Sebuah pengingat bahwa pelindung kota kubu terus bersiap untuk melindungi kota kubu. Beberapa tahun silam, pertempuran sengit melawan Dharma dan para pemain Sanggar Bayu meninggalkan luka mendalam bagi kedua sanggar, Sanggar Yama dan Durga. Dharma dengan transformasi serigala ekor pedangnya memimpin serangan brutal yang hampir menghancurkan segalanya. Ia dan pengikutnya bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga ahli dalam memanipulasi energi spiritual yang dapat menghancurkan pertahanan sanggar manapun. Namun, ketika situasi tampak tidak terkendali, keputusannya untuk bersatu akhirnya muncul sebagai satu-satunya harapan. Penggabungan itu bukan hal yang mudah. Ketegangan dan ego antar pemain, sejarah rivalitas, serta trauma dari kekalahan sebelumnya membuat proses penyatuan menjadi perjalanan yang penuh tantangan. Namun, mereka menyadari bahwa untuk melindungi kota kubu dan masyarakatnya, perpecahan bukanlah pilihan. Nama baru, Mandala Durgayama, menjadi simbol persatuan kekuatan dan kehormatan. Mandala kini berdiri megah di tengah kota sebagai benteng spiritual, tempat para pemain dari kedua sanggar berbagai ilmu, latihan, dan keyakinan baru akan kemenangan bersama. Putu menjadi pahlawan dalam pertempuran melawan Dharma. Berbekal ilmu warisan leluhurnya, Leak, Pangiwo, dan Panengen, ia mampu menciptakan harmoni antara dua jalur ilmu Leak yang biasanya bertolak belakang. Pada puncak pertarungan, Putu memanggil wujud Leaknya dan mampu memisahkan kura-kura batu dan piton ungunya. Sebuah manifestasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya memancarkan aura ungu keemasan, dan setiap gerakan wujud Leaknya melemahkan serangan Dharma dengan presisi sempurna. Namun, ada satu sosok yang menjadi kunci kemenangan. Ia adalah Situa Aju, yang dulu pernah berkhianat. Dalam penyimpangan Aju, ia masih mengingat dengan jelas bahwa Oman sebenarnya sangat perhatian dan percaya padanya. Bahkan saat istri Ajo meninggal, Oman melakukan upacara besar-besaran yang tidak perhitungan dengan uang. Namun, keberhasilan itu memiliki harga yang mahal. Teknik penyatuan Pangiwo dan Panengen, meskipun kuat, menguras energi spiritual Putu hingga batas yang berbahaya.
dan Ajo harus tewas demi memberikan kesempatan Oman dan Simon melancarkan serangan terakhir. Ketika pertempuran usai, Dharma berhasil dikalahkan dan tewas, namun Putu akhirnya ambruk. Ia kehilangan kemampuan berbicara selama beberapa bulan, dan transformasi leaknya tidak dapat dilakukan lagi. Bahkan, energi leak yang biasanya terasa dari dalam tubuhnya tanpa hilang. Kini, setelah bertahun-tahun kemudian, Putu perlahan pulih. Latihan intensif dengan metode perlahan membuatnya mampu berbicara kembali dan merasakan kembali energinya. Meskipun wujud leaknya masih belum sepenuhnya kembali, meski demikian, pengalaman pahit itu tidak membuat Putu gentar. Ia justru lebih bijaksana dan mendalami aspek-aspek keilmuan leak yang lebih luas. Di aula pelatihan para inti Mandala, Putu kini berdiri sebagai seorang mentor. Dalam suasana yang hening, namun penuh rasa hormat, ia menjelaskan konsep mendalam tentang Pangiwo dan Panengen. Pangiwo, jalur kiri dalam keilmuan leak, adalah jalur yang dipilih oleh mereka yang ingin kekuatan besar. Jalur ini menciptakan transformasi wujud leak yang lebih kuat, tetapi memiliki resiko yang besar. Tubuh dan energi spiritual kalian akan terkuras lebih cepat. Bahkan, nyawa bisa menjadi taruhannya. Tapi semua pemain mampu bertahan di jalur ini. Putu memulai, suaranya terdengar tegas namun penuh kehati-hatian. Ia berhenti sejenak, menatap setiap pemain di ruangan itu sebelum melanjutkan. Sebaliknya, Panengen atau jalur kanan adalah jalur yang lebih stabil. Jalur ini memberikan energi yang tenang dan aman, sering digunakan oleh mereka yang bertugas sebagai tabib atau penyembuh. Tapi jangan salah, meskipun aman, kekuatan transformasi wujudnya tidaklah sebesar Pangiwo. Namun, saat Putu mulai membahas inti dari pelatihannya, suasana ruangan berubah menjadi lebih intens. Pangiwo dan Panengen dapat disatukan jika dilakukan dengan benar. Penggabungan ini menciptakan kekuatan yang melampaui batas. Namun, metode ini tidaklah mudah, bahkan nyaris mustahil. Kalian harus memahami keseimbangan energi tubuh, jiwa, dan spiritual yang sempurna. Kesalahan sedikit saja, kalian bisa kehilangan nyawa. Oman dan Simon dan beberapa pemain senior lainnya tampak mendengarkan dari sudut ruangan. Melihat Putu berbicara dengan penuh semangat dan pengetahuan, mereka memilih bergabung dengan para pemain lainnya, duduk bersila di lantai seperti murid yang ingin belajar. Putu yang menyadari kehadiran mereka merasa tidak enak hati. Oh, Bos Oman, Tuan Simon, kalian tidak perlu duduk bersama mereka. Biarkan aku menyampaikan ini di lain waktu. Putu berkata sambil mencoba menuruni podium kecil tempat ia berdiri. Namun, Oman menggeleng dengan senyuman kecil. Putu, ilmu yang kau sampaikan jauh lebih berharga daripada rasa formalitas ini. Kami semua ingin belajar darimu. Kata-kata Oman membuat suasana ruangan menjadi hangat. Semua pemain, termasuk Putu, merasakan dukungan yang besar. Bos Oman benar, Putu. Dari semuanya yang ada di sini, hanya kaulah yang memiliki pengetahuan tentang keilmuan Panengen. Kami juga ingin tahu. Terlebih, aku hampir pernah dilahap oleh ayam bulu api dan mengalami penyimpangan. Yang kau sampaikan adalah pelajaran yang berharga. Lanjutkan, Putu, ucap Wayan bersemangat. Itu benar, aku tidak pernah meragukan kemampuanmu, Putu. Tapi aku salah. Ternyata kau juga cukup lebih berpengetahuan. Lanjutkan, Putu, aku juga ingin mendengarkannya, sahut Bade dengan senyum kebanggaan. Putu, meski awalnya hanya ingin berbagi sedikit ilmu, kini ia diangkat menjadi instruktur dadakan seluruh Mandala Durgayama. Ia mengajarkan metode latihan baru yang lebih seimbang, menggabungkan teknik bertarung jalur kiri dan jalur kanan dengan pendekatan spiritual mendalam. Dengan perasaan yang bangga, Putu kembali ke podium dan mengatakan semua yang ia tahu. Simon bahkan merekomendasikannya sebagai penasihat Mandala.
karena pengalaman yang ia dapatkan dari leluhurnya sangatlah berguna. Oman hanya tersenyum sambil mengangguk. Di tengah latihan, aura mandala dipenuhi energi positif. Teriakan semangat para pemain terdengar di seluruh ruangan, membuat bangunan megah itu seolah berdenyut hidup. Putu, meski pernah hancur, kini berdiri sebagai pilar baru yang memperkuat persatuan Mandala Durgayama, membawa harapan baru bagi masa depan kota Kubu. Di sebuah ruangan besar yang diterangi cahaya obor, Putu berdiri dengan percaya diri di atas podium kecil, menghadap para pemain Mandala dengan ekspresi wajah yang serius. Namun, ada sedikit getaran emosi saat ia membuka cerita tentang leluhurnya. Angin malam berembus lembut melalui celah dinding bambu, membuat nyala obor bergoyang seirama dengan suara Putu yang menggelegar namun penuh makna. Kalian mungkin pernah mendengar tentang Pangiwo dan Panengen, dua ilmu tertinggi dalam dunia penglihakan. Ujar Putu membuka penjelasannya. Semua orang terdiam, mata mereka terpaku pada Putu, termasuk Bos Oman yang memperhatikan dengan seksama dari tempat duduknya paling depan bersama Simon, Bade, dan lainnya. Kemudian Putu melanjutkan. Dahulu kala, leluhurku adalah seorang petarung yang sangat dihormati. Ia menguasai ilmu Pangiwo hingga tingkat ketiga, yang membuatnya dapat bertransformasi menjadi seekor ular piton ungu raksasa. Namun, ada batasan pada tubuh manusia. Lebih dari tingkat ketiga, tubuh manusia akan hancur, terpecah oleh energi gelap yang tidak terkontrol. Jika memaksa, maka penyimpangan akan terjadi. Itulah yang melahirkan sosok-sosok mengerikan yang kita kenal sebagai Ragna. Suasana ruangan mendadak tegang ketika Putu menyebut nama Ragna. Beberapa pemain muda menelan ludah, sementara para senior saling bertukar pandang. Putu kembali melanjutkan. Pada zaman itu, banyak perampok, pembunuh, dan orang-orang jahat yang terjerumus dalam penyimpangan ilmu penglihakan. Mereka menjadi Ragna, makhluk yang tidak hanya merusak, tetapi juga memangsa manusia tanpa ampun. Dunia penglihakan saat itu dipenuhi dengan teror. Putu berhenti sejenak mengambil nafas. Leluhurku yang kala itu adalah seorang pendekar kuat, memutuskan untuk melawan para Ragna. Bersama rekan-rekannya, ia bertarung habis-habisan demi melindungi mereka yang lemah. Namun, pertempuran itu memakan korban yang besar. Semua rekannya gugur, bahkan beberapa di antaranya ikut menyimpang menjadi Ragna. Leluhurku terluka parah, hampir kehilangan nyawanya. Putu mengangkat kepalanya, suaranya kini lebih berat. Kemudian, ia diselamatkan oleh seorang tabib tua yang penuh kebijaksanaan. Tabib itu berkata, ilmu Pangiwo akan selalu membawa resiko. Jika kau ingin menghentikan penyimpangan, kau harus melengkapinya dengan ilmu Panengen. Namun, itu hanyalah teori, karena hingga saat itu belum ada yang mampu menguasai keduanya. Tetapi leluhurku tidak menyerah. Putu melanjutkan dengan suara yang semakin bersemangat, membangkitkan suasana di ruangan itu. Leluhurku mulai mempelajari Panengen. Meskipun jalannya sangat sulit, ia menekuni setiap ajaran dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya berhasil menguasai keduanya, dan terciptalah transformasi gabungan kura-kura batu dengan ular piton ungu. Para pemain terkejut. Bayangan tentang makhluk legendaris itu mengisi pikiran mereka. Bos Oman mengangguk pelan, seolah mengakui kehebatan leluhur Putu. Putu kembali menjelaskan. Wujud itu bukanlah hanya kuat, tetapi juga melambangkan keseimbangan antara kekuatan Pangiwo dan Panengen. Namun, kemampuan seperti itu tidak bisa diwariskan begitu saja. Untuk bisa menguasai gabungan tersebut, seseorang harus mempelajari kedua ilmu hingga tingkat ketiga jika ingin mendapatkan kemampuan tertinggi. Mereka yang baru mempelajari Pangiwo dalam tingkat pertama juga bisa langsung mempelajari Panengen. Akan tetapi,
itu tidak memiliki potensi yang maksimal. Mereka yang sudah mencapai Pangiwo tingkat ketiga lah yang akan mendapatkan kemampuan yang maksimal. Putu menundukkan kepala sejenak, lalu menatap para pemain dengan mata penuh tekad. Aku sebagai keturunannya memiliki warisan kekuatan itu, tapi aku belum mempelajari panengan dengan benar. Karena itu, aku tidak bisa menyeimbangkan kedua hewan spiritual dalam diriku. Saat melawan Dharma, aku hanya bisa mengandalkan setengah dari kekuatannya atau mungkin kurang. Itulah sebabnya aku hampir saja celaka saat itu. Ruangan itu kembali sunyi. Para pemain senior yang sebagian besar telah mencapai tingkat ketiga ilmu Pangiwo mulai terlihat gelisah. Ada dorongan baru dalam hati mereka untuk mempelajari panengan. Putu kembali melanjutkan dengan suara penuh peringatan. Namun, perlu kalian ingat, mempelajari dua ilmu ini sangatlah berisiko. Tubuh manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk menanggung kekuatan spiritual semacam ini. Banyak yang mencoba, tetapi gagal. Tubuh mereka hancur, jiwa mereka hilang dalam kekosongan. Hanya mereka yang memiliki semangat tinggi, yang rela berjuang demi keadilan, yang dapat melampaui batas tersebut. Sejenak, angin malam berembus kencang, seolah menggarisbawahi kata-kata Putu. Nyala obor bergetar, bayangan para pemain menari di dinding, menciptakan suara yang semakin mencekam. Pangiwo dan panengan bukanlah jalan yang mudah. Ini adalah jalan bagi mereka yang siap mengorbankan segalanya demi melindungi yang lemah dan melawan kejahatan. Aku ingin kalian berpikir matang-matang sebelum mencoba menempuh jalan ini. Hanya itu yang aku tahu. Untuk informasi lainnya terkait metode untuk mempelajari keilmuan panengan bisa kita dapatkan dengan mudah. Tapi untuk menyeimbangkan keduanya itu yang sulit. Bahkan tidak ada cara untuk melakukannya. Semuanya itu bisa dipelajari dengan keyakinan tubuh kita masing-masing. Putu mulai menutup penjelasannya. Para pemain yang mendengar penjelasan Putu terkesima. Beberapa terlihat termenung, merenungkan resiko besar yang harus diambil untuk menguasai kedua ilmu tersebut. Namun, ada juga yang tampak penuh antusias, terutama para senior seperti Bade, Wayan, Gandhi, dan lainnya. Aku ingin mencoba. Jika leluhurmu bisa melakukannya, mengapa kita tidak? Benar kan? Ucap Wayan memecah keheningan. Bos Oman mengangguk. Tetapi kita harus bijak. Pelajari ilmu ini dengan bimbingan yang tepat. Jangan sampai kita menjadi seperti para Ragna di masa lalu. Jika kita benar-benar akan mempelajari panengan, kita membutuhkan tempat pelatihan khusus dan paduan yang lebih jelas. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan. Simon menambahkan, Mendengar cerita Putu, aku bisa menyimpulkan bahwa siapa saja yang melakukan perubahan dalam jalur kiri bisa langsung mempelajari jalur kanan. Menurut keterangan Putu, aku rasa yang dimaksud adalah mungkin mereka yang mempelajari jalur kiri baru bisa melakukan perubahan tingkat pertama, kemudian mempelajari jalur kanan. Mungkin potensinya tidak akan bisa naik level ke tingkat ketiga secara bersamaan. Contoh, jika mereka yang baru melakukan perubahan tingkat pertama hanya bisa menaikkan level keilmuannya di salah satunya saja hingga maksimal, Pangiwo ataupun panengan. Jika memilih Pangiwo, maka panengan hanya akan tetap berada di tingkat awal saja dan seterusnya. Benar, terima kasih telah membenarkan ucapanku, Simon. Seperti yang Simon katakan, tapi risiko akan semakin rendah jika mempelajari panengan dengan tingkat Pangiwo pada level pertama dan seterusnya. Meskipun begitu, mereka yang mempelajari panengan dan Pangiwo, terlepas mau di tingkat apa, mereka tidak akan pernah menyimpang. Putu melanjutkan. Suasana ruangan kembali hidup dengan percakapan antusias. Para pemain mulai berdiskusi tentang potensi ilmu gabungan tersebut. Sementara Putu hanya berdiri, memperlihatkan mereka dengan senyuman tipis. Dalam hati, ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Ragna
adalah entitas supranatural yang lahir dari penyimpangan spiritual yang ekstrim. Proses menjadi Ragna dimulai ketika seseorang mempelajari ilmu pengeliakan Pangiwo hingga melewati batas tubuh manusia, yaitu di atas level 3. Pada level itu, energi spiritual menjadi sangat kuat dan tidak terkendali, mengakibatkan jiwa manusia secara perlahan tertelan oleh hewan spiritual yang mereka bangkitkan. Transformasi itu bukanlah evolusi wajar, melainkan sebuah penyimpangan yang mengerikan. Wujud Ragna tidak lagi menyerupai hewan spiritual yang seharusnya menjadi pelindung. Sebaliknya, ia adalah perpaduan brutal antara sifat hewan spiritual dan emosi manusia yang terdistorsi dalam dendam, kebencian, dan rasa sakit. Sosok Ragna seringkali memiliki tubuh raksasa dengan fitur-fitur mengerikan. Mata yang bersinar merah, kulit yang dipenuhi duri atau sisik tajam, gigi yang besar dan tidak beraturan, serta anggota tubuh yang tidak profesional, menciptakan kesan makhluk dari mimpi buruk. Keberadaan Ragna membawa kehancuran besar. Mereka adalah predator sejati yang memangsa manusia, hewan ternak, bahkan mayat tanpa ampun. Namun, yang lebih paling mereka nikmati adalah daging manusia, terutama jiwa yang diliputi rasa takut. Karena energi negatif itu semakin memperkuat wujud mereka. Yang membuat mereka hampir mustahil dikalahkan adalah perpaduan kekuatan fisik luar biasa dan energi spiritual destruktif. Ragna yang terlahir dari dendam pribadi bahkan lebih sulit diatasi karena emosinya membuat mereka bertahan lebih lama dan jauh lebih agresif. Ragna juga tidak memiliki akal budi manusia. Mereka adalah entitas yang hanya mengabdi pada insting primal dan kehausan akan penghancuran. Membasmi Ragna adalah tugas yang hampir mustahil tanpa kekuatan penggabungan ilmu Pangiwo dan Panangan. Sebuah keseimbangan yang hanya dikuasai oleh segelintir pendekar legendaris. Mandala Durgayama adalah pusat pelatihan leak sekaligus benteng perlindungan yang terletak di wilayah tengah kota Kubu dengan pemandangan pegunungan dan lautan lebat di sekitar kota. Tempat itu dirancang bukan hanya sebagai area pengembangan kekuatan spiritual, tetapi juga sebagai rumah bagi para pemain yang telah bersumpah melindungi keseimbangan dunia leak. Cahaya obor yang selalu menyala di malam hari memberikan suasana mistis, namun ketenangan yang mendalam. Meskipun kerap terjadi konflik internal, baik antara pemain senior maupun pemain muda, Oman sebagai pimpinan Mandala memiliki ketegasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Dengan Simon sebagai wakil yang penuh kesabaran, keduanya menciptakan harmoni yang sulit ditemukan di Mandala lain. Ya, di kota-kota lain juga terdapat Mandala yang serupa, terinspirasi dari Mandala Durgayama untuk melindungi kota-kota mereka. Mandala Durgayama menetapkan aturan tegas, tetapi tetap memberikan ruang bagi para pemain untuk menyelesaikan konflik pribadi tanpa harus menciptakan perpecahan. Oman sering memimpin diskusi terbuka di aula utama Mandala, memastikan semua pemain merasa didengar. Sementara Simon dengan caranya sendiri meredakan ketegangan dengan nasihat bijak yang penuh kesabaran. Namun, Mandala Durgayama juga penuh tekanan. Para pemain di sana tidak hanya berlatih untuk mempertahankan diri, tetapi juga untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Banyak dari mereka yang memiliki dendam pribadi, seperti Bade yang ingin membalaskan kematian ayahnya, dan tekanan ini seringkali memicu perselisihan kecil. Namun, rasa kebersamaan yang dibangun Oman dan Simon memastikan bahwa setiap perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat. Setelah serangkaian serangan oleh Sanggar Bayu, Bade, Wayan, Putu dan Muding memutuskan untuk membawa keluarga mereka ke Mandala Durgayama demi perlindungan. Desa Panglipur, tempat mereka tinggal sebelumnya, kini dianggap terlalu berisiko untuk dihuni. Trauma atas kehancuran desa Bugi yang diserang tanpa ampun oleh Kunta dan membuat mereka tidak ingin mengambil resiko yang sama. Keluarga mereka diterima dengan baik di Mandala. Para anggota Mandala lainnya menyadari bahwa membawa keluarga adalah langkah yang perlu untuk menghindari pembantaian lebih lanjut. Di dalam Mandala,
keluarga ini tinggal di rumah-rumah bambu kecil di pinggiran wilayah latihan dengan pemandangan hutan yang menenangkan. Setiap hari mereka hidup dalam rasa takut, tetapi juga harapan, karena para pemain Mandala Durgayama terus melindungi mereka dengan kekuatan spiritual mereka. Kota Kubu, sebuah kota kecil yang tampak tenang di permukaan, sebenarnya berdiri di atas bara api konflik yang sewaktu-waktu dapat menyala. Dikelilingi oleh gunung dan hutan lebat, kota ini terkenal karena suasana yang damai dan masyarakatnya yang hidup sederhana. Namun, kedamaian itu karena dijaga oleh pemain-pemain Mandala Durgayama yang terus bersiaga terhadap ancaman dunia luar. Akan selalu ada tempat seperti Sanggar Bayu di suatu tempat, atau malah lebih mengerikan dari itu. Meskipun terlihat damai, para penduduk tahu bahwa kota Kubu berada dalam bahaya besar. Desas-desus tentang Ragna dan meningkatnya isu tentang beberapa orang yang mulai menyimpang menciptakan kekuatan kolektif. Banyak penduduk yang menggantungkan sesajen di depan rumah mereka sebagai bentuk perlindungan spiritual. Sementara anak-anak kecil dilarang keluar saat malam tiba. Di balik layar, Oman dan Simon terus memantau perkembangan situasi. Mereka menyadari bahwa jika terjadi serangan besar, kota Kubu mungkin akan menjadi salah satu target mereka. Ancaman dari Ragna tidak hanya dari luar. Hal itu juga bisa terjadi oleh salah satu pemain Mandala yang tidak sabaran dan berujung menyimpang. Yang akan semakin menambah kecemasan tidak hanya kota Kubu, tetapi juga desa-desa sekitar mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Meskipun mereka tahu bahwa melawan makhluk seperti Ragna hampir mustahil tanpa bantuan Mandala Durgayama. Penduduk kota lainnya bisa berharap bahwa Mandala Durgayama dengan semua pemain kuatnya akan mampu melindungi mereka dari bahaya yang mungkin datang tidak terduga. Tetapi dalam hati mereka tahu ancaman besar yang menghantui dunia pengeliakan hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengubah kedamaian itu menjadi mimpi buruk yang penuh darah. Ragna tidak hanya berbentuk dari para petarung yang menyimpang dalam penguasaan ilmu Pangiwo. Sosok itu juga bisa tercipta dari individu biasa yang mengalami tekanan emosi yang sangat mendalam. Mereka yang terjebak dalam dendam yang tidak terbalaskan, kesedihan luar biasa, atau ketidakmampuan untuk menghadapi trauma seringkali menjadi sasaran energi spiritual negatif yang mengubah mereka menjadi Ragna. Transformasi itu biasanya dimulai dengan perubahan kecil. Korban seringkali mengisolasi diri, berbicara sendiri, atau menunjukkan tanda-tanda emosi yang tidak terkendali, seperti menangis atau marah tanpa alasan jelas. Energi spiritual negatif terus menumpuk menciptakan ketidakseimbangan dalam jiwa yang akhirnya meledak menjadi bentuk fisik yang mengerikan. Ragna lahir dari orang biasa-biasanya memiliki ciri-ciri lebih sederhana dibandingkan Ragna petarung, tetapi tetap saja mematikan. Kulit mereka tampak robek di beberapa bagian, memperlihatkan daging dan tulang yang terdistorsi. Tangan dan kaki mereka memanjang dengan kuku yang tajam, dan wajah mereka menyiratkan penderitaan yang tidak terlukiskan, seolah-olah masih ada sisa rasa manusiawi yang terjebak di dalam. Mereka juga mengeluarkan aura ketakutan yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa lemas, bahkan sebelum bertarung. Meskipun tidak sekuat Ragna petarung, mereka memiliki kecepatan agresi yang sangat tinggi. Para petarung tingkat menengah seringkali kewalahan menghadapi mereka. Bahkan, pemain tingkat tinggi harus sangat hati-hati. Ketakutan adalah senjata utama mereka, karena semakin banyak energi negatif yang mereka serap, semakin kuat pula mereka. Hari itu dimulai seperti pagi biasa di kota Kubu. Matahari memancarkan sinarnya yang hangat melalui celah-celah daun pohon kelapa. Di pasar kota, para pedagang sibuk menata dagangan mereka, ikan segar, sayuran, rempah-rempah, dan kain tenun tradisional. Hiruk-pikuk suara tawar-menawar terdengar jelas, membawa suasana damai dan produktif. Namun, ketenangan itu seketika terganggu ketika seorang pemuda dengan tubuh penuh luka-luka muncul dari arah selatan pasar.
bajunya robek dan berlumuran darah. Sebagian mengering, sebagian masih segar. Wajahnya tampak pucat, matanya membelalak seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Langkahnya goyah, seperti berjalan di atas kaki yang hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Seorang ibu yang sedang memilih ikan menjatuhkan keranjang belanjaannya. Wajahnya memucat. Seorang anak kecil menangis memeluk ibunya, sementara pedagang di sekitar perlahan mundur. Orang-orang berada di pasar terdiam. Beberapa mulai berteriak, sementara yang lain bergerak menjauh dengan ketakutan. "Siapa itu?" Salah seorang pedagang berteriak, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan ngeri. Beberapa pemain Mandala Durgayama yang ditugaskan menjaga keamanan segera bertindak. Mereka dengan cepat mendekati pemuda itu, mencoba menenangkannya. Pemuda itu hanya mampu mengucapkan satu kata dengan suara lirih, hampir seperti bisikan. "Ragna." Setelah itu, tubuhnya jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke Mandala Durgayama, pemuda itu segera mendapatkan perawatan di salah satu kamar medis. Tubuhnya diperiksa, dan luka-luka di tubuhnya menunjukkan pola yang tidak biasa. Ada bekas cakaran panjang, seperti dari cakaran hewan besar, serta gigitan yang tampaknya berasal dari makhluk buas. Tetapi, tidak ada hewan biasa yang bisa menghasilkan luka seperti itu. Amon, yang kebetulan berada di Mandala, mendapati beberapa pemain membawa pemuda itu ke ruang perawatan. Rasa penasaran segera menyelimuti dirinya. Ia mendekati salah satu pemain. "Siapa itu? Kenapa dia penuh luka seperti itu?" tanya Amon dengan penuh rasa ingin tahu. "Kami menemukannya di pasar, Tuan Amon. Dia tidak banyak bicara, hanya satu kata yang dia sebut sebelum pingsan, yaitu Ragna." Mendengar nama itu, mata Amon menyipit. Ia tahu apa itu Ragna, tetapi kisah tentang makhluk tersebut lebih sering dianggap mitos daripada kenyataan. Amon mendesah, "Ragna, jika benar, ini lebih buruk dari yang kita bayangkan." Saat bulan menggantung di langit malam yang gelap, pemuda itu akhirnya mulai siuman. Nafasnya masih terengah-engah, tetapi matanya yang lelah kini menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Oman memutuskan untuk mendengar langsung cerita dari pemuda tersebut. Dengan suara gemetar, pemuda itu mulai bercerita. Namaku Pase. Aku berasal dari desa Bayung Gede. Desa kami diserang oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Mereka datang saat malam tiba. Tidak hanya satu atau dua, tetapi ada banyak. Mereka membantai tanpa ampun. Orang-orang mencoba melawan, tapi tidak pernah kembali. Bahkan hewan-hewan ternak kami dihabisi. Aku hanya bisa berlari. Aku terus berlari, tapi mereka mengejar. Aku pikir aku akan mati. Suara pemuda itu pecah menjadi isak tangis. Oman mencoba menenangkannya, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa cerita itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Malam itu juga, Oman memberikan perintah kepada Amon dan Wayan untuk menyelidiki kebenaran cerita Pasek. Mereka berangkat dengan membawa beberapa peralatan spiritual sebagai perlindungan. Jalan menuju desa Bayung Gede gelap dan sunyi. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan menciptakan bayangan yang menyeramkan di bawah cahaya bulan. Angin malam berembus dingin, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Sesekali terdengar suara burung hantu, tetapi selain itu, suasana begitu sunyi, seolah-olah seluruh alam tahu ada sesuatu yang salah di depan mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di desa. Pemandangan yang mereka temui membuat darah mereka membeku. Desa itu seperti kota mati. Rumah-rumah hancur, beberapa atap roboh, pintu-pintu terbuka lebar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tanahnya dipenuhi jejak darah yang mengering, sementara sisa-sisa tubuh manusia berserakan di berbagai tempat. Di antara keheningan yang mencekam, suara kayu yang bergemertak
membuat mereka terlonjak. Wayan menoleh tajam ke arah rumah yang sudah setengah roboh, tetapi tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan pohon yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Wayan dengan suara cemprengnya berkata, Apa yang terjadi di sini? "Lihat Yan, bekas gigitan dan cakaran ini sama seperti luka pemuda itu. Ini bukan ulah manusia atau hewan biasa," jawab Amon meneliti luka-luka di tubuh korban. Tiba-tiba mereka mendengar suara gemerisik di dalam hutan. Amon dan Wayan saling berpandangan. Suara gemerisik itu semakin mendekat, seperti langkah kaki yang menyeret sesuatu di tanah. Amon menahan nafas, tangannya meraih senjata yang disembunyikan di balik jubahnya. Kita tidak sendirian di sini, Amon. "Tetaplah waspada Yan, jika benar ini ulah Ragna, kita tidak boleh gegabah." Dengan suasana yang tegang, mereka melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, bersiap menghadapi apapun yang menunggu di balik bayangan malam. Amon dan Wayan berdiri tegang di antara reruntuhan desa Bayung Gede. Tangan mereka erat menggenggam senjata aura yang berpendar redup dalam gelapnya malam. Suara gemerisik dari balik reruntuhan semakin jelas, membuat mereka memperkuat posisi, bersiap menebas apapun yang muncul. Ketegangan semakin terasa saat bayangan samar bergerak perlahan menuju mereka. Tiba-tiba, sosok manusia muncul di balik semak-semak. Mereka adalah 4 orang, 2 wanita menggunakan kain lusuh penuh darah, dan seorang pemuda dengan memegang golok besar, dan seorang lelaki tua dengan tongkat kayu yang hampir patah. Mata mereka yang membelalak penuh ketakutan menunjukkan bahwa mereka seperti telah lama hidup dalam tekanan dan rasa takut. Pemuda dengan golok melangkah maju, mencoba melindungi rombongannya meskipun tubuhnya gemetar. Siapa kalian? Jangan mendekat! Kepala desa, pergilah bersama yang lainnya! Suaranya parau, terdengar lebih seperti gertakan yang dipaksakan daripada keberanian sejati. Ia mengacungkan goloknya, berusaha menunjukkan tekad meski jelas ia kelelahan dan hampir tidak mampu berdiri tegak. Amon segera mengangkat tangan kirinya, memberikan isyarat untuk menenangkan suasana. "Tenanglah, kami dari kota Kubu. Kami mendengar tentang serangan di desa ini. Kami datang untuk menyelidiki dan membantu, bukan untuk menyerang," ujarnya tegas, namun nada suaranya tetap tenang. Mendengar penjelasan itu, pemuda tersebut menjatuhkan goloknya ke tanah dengan suara yang berat. Bahunya lemas, seolah seluruh tenaga yang tersisa dalam tubuhnya habis hanya untuk sampai di situ. Ia jatuh bersimpuh di depan Amon dan Wayan, lalu menangis terseduh-seduh. Maaf, kami tidak tahu. Kami hanya takut. Wanita yang lebih muda membantu pemuda itu berdiri, sementara lelaki tua maju perlahan dengan tongkatnya. Syukurlah. Jika begitu, tolonglah kami. Kami tidak tahu harus kemana lagi, Katanya dengan suara pelan namun penuh harapan yang hampir padam. "Kalian kemarilah, kita pergi ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu." Amon memutuskan untuk membawa mereka ke sebuah rumah yang masih berdiri kokoh di tengah desa. Rumah itu cukup besar, terbuat dari batu dan kayu jati, dengan dinding yang mulai retak dan atap yang hampir roboh. Namun, di antara reruntuhan lainnya, rumah itu masih terlihat paling aman untuk dijadikan tempat perlindungan. Di sudut sebuah bangunan, jejak cakar besar menembus tanah. Itu bukan jejak manusia, juga bukan hewan biasa. Amon menunduk untuk melihat lebih dekat, tapi dia hanya diam, rahangnya mengeras. Di dalam rumah, suasana jauh lebih gelap, udara di dalamnya lembab, dan bau kayu tua bercampur debu. Sebuah kendi tanah liat berisi air ditemukan di sudut ruangan, bersama beberapa singkong rebus yang tersisa di atas meja kayu yang hampir patah. Amon dan Wayan membantu rombongan itu untuk duduk, lalu menyalakan obor kecil untuk memberikan penerangan. "Jelaskan kepada kami, apa yang terjadi di desa ini?" tanya Amon dengan nada serius. Matanya menatap langsung ke arah lelaki tua yang tampak seperti kepala rombongan. Lelaki tua itu menghela nafas panjang. Wajahnya tampak lelah namun penuh rasa bersalah.
Aku adalah kepala desa Payung Gede. Namaku Suri. Awalnya kami adalah desa yang damai dengan sekitar 200 penduduk. Tapi beberapa hari yang lalu, makhluk-makhluk itu datang. Mereka menyerang tanpa ampun. Kami sudah mencoba melawan, tapi kami tidak punya kesempatan. Suri berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. Kami yang terluka, aku melihatnya sendiri. Mereka yang terluka tiba-tiba berubah menjadi makhluk-makhluk itu. Mereka kehilangan kendali atas diri mereka, menyerang siapa saja yang mereka lihat, bahkan keluarga mereka sendiri. Satu persatu penduduk kami berubah. Pada akhirnya hanya kami berempat yang tersisa dari kelompok yang mencoba melarikan diri. Dari 20 orang, hanya kamilah yang selamat. Wanita muda yang duduk di samping Suri menambahkan cerita. Kami bersembunyi di sebuah gua kecil di hutan, bekas galian batu. Gua itu hanya cukup untuk 4 orang, jadi kami tidak bisa membawa yang lain. Mereka yang tidak bisa masuk akhirnya terbunuh, atau mungkin lebih buruk lagi, berubah menjadi makhluk itu. Suara wanita itu gemetar saat ia melanjutkan. Kami tidak makan selama 2 hari. Ketika rasa lapar tidak tertahankan, kami memutuskan untuk keluar. Kami berpikir mungkin ada makanan di desa, atau mungkin ada orang lain yang selamat. Tapi yang kami temukan hanyalah kehancuran. Lalu kalian... Pemuda yang sebelumnya memegang golok tampak gelisah. Makhluk-makhluk itu, mereka bukan hanya menyerang, mereka juga seperti menunggu. Mereka tidak meninggalkan desa ini. Kami takut mereka kembali kapan saja. Amon dan Wayan saling berpandangan. Cerita para korban mengkonfirmasi kecurigaan mereka bahwa serangan itu melibatkan energi negatif yang kuat, mungkin bahkan lebih buruk dari yang mereka duga. Jika yang terluka bisa berubah menjadi Ragna, maka kita sedang menghadapi wabah yang bisa menyebar dengan cepat. Amon. Ya, kita harus melanjutkan penyelidikan. Tapi yang jelas, Mandala harus tahu tentang ini. Ini bukan ancaman kecil. Jika tidak dihentikan, bukan hanya desa ini saja yang akan hancur. Mereka memutuskan untuk membiarkan keempat korban beristirahat di rumah itu, sementara mereka menjelajahi desa lebih jauh. Namun, sebelum berangkat, Amon memberi peringatan tegas. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari rumah ini. Jika kalian mendengar sesuatu, jangan bukakan pintu. Tunggulah kami kembali. Keempat korban mengangguk dengan enggan. Mata mereka penuh ketakutan, namun juga harapan kecil bahwa Amon dan Wayan bisa menemukan jawaban atas mimpi buruk itu. Dengan obor di tangan dan senjata yang siap, Amon dan Wayan kembali melangkah ke dalam kedelapan desa. Bayangan mereka memanjang di bawah sinar bulan, menyatu dengan bayangan malam yang penuh misteri. Langkah Amon dan Wayan terhenti sejenak. Mereka merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Di balik kegelapan yang lebih pekat dari bayangan biasa. Tapi ketika mereka menoleh, tidak ada apapun kecuali malam yang hening. Malam itu masih pekat. Cahaya bulan redup tertutup kabut tebal yang menyelimuti desa Payung Gede, menciptakan bayangan gelap yang seakan bergerak mengikuti Amon dan Wayan. Suara langkah mereka di atas tanah yang lembab terasa begitu nyaring dalam keheningan malam, memantul di antara puing-puing rumah yang runtuh. Angin malam yang dingin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan bau kayu yang terbakar. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga tekanan dari suasana mencekam di desa tersebut. Pohon-pohon besar di sekitar desa berdiri seperti penjaga sunyi, sementara ranting-ranting kecil yang patah oleh langkah mereka terdengar seperti letupan kecil yang memecah keheningan. Angin membawa bisikan-bisikan samar
seperti suara bisikan, namun terlalu jauh untuk dipahami. Mereka berhenti sejenak, mendengarkan, tapi itu hanya angin atau mungkin tidak. Amon, tidak ada apa-apa di sini. Hanya reruntuhan dan bayang-bayang. Kata Wayan pelan, suaranya hampir berbisik. Amon berjalan di depannya, tubuhnya lebih tegap dan matanya tajam meneliti setiap sudut. Jangan lengah Yan, kadang ancaman terbesar muncul dari tempat yang paling tenang, jawabnya sambil menyiapkan senjata auranya. Mereka menelusuri jalan setapak yang terbuat dari batu-batu besar yang retak, memeriksa setiap rumah yang tersisa. Dinding-dindingnya penuh dengan goresan aneh, seolah-olah makhluk berkuku tajam pernah menyerang tanpa ampun. Beberapa pintu masih terbuka, bergoyang perlahan karena angin, menimbulkan bunyi berderit yang menggetarkan suasana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bekas kehancuran dan aroma kematian yang menyelimuti udara. Setelah beberapa jam tanpa menemukan apapun, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah kayu jati tempat Suri dan lainnya menunggu. Namun, begitu mereka mendekat, suasana berubah drastis. Rumah itu, yang tadinya menjadi satu-satunya tempat yang tampak aman, kini terlihat terlalu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika mereka mendekat di depan rumah kayu itu, suasana jelas berubah. Angin berhenti bertiup, dan keheningan total menyelimuti tempat itu. Bahkan, suara daun yang bergesekan pun hilang. Wayan merasakan bulu kuduknya meremang, seperti ada yang memperhatikan mereka dari kegelapan. Amon berhenti, mengangkat tangannya untuk menghentikan langkah Wayan. Tunggu Yan, kau dengar itu? Tanya Amon, suaranya rendah namun tegas. Wayan memiringkan kepalanya, berusaha menangkap suara yang samar. Kemudian ia mendengar geraman pelan dari dalam rumah. Apa itu? Bersiaplah, hati-hati Wayan. Tanpa pikir panjang, Wayan melangkah maju dan mendobrak pintu dengan satu hentakan kuat. Begitu pintu terbuka, aroma busuk langsung menyergap mereka. Bau darah yang segar bercampur dengan bau anyir daging yang mulai membusuk memenuhi ruangan. Wayan terdiam sejenak, matanya terbelalak melihat pemandangan mengerikan di depannya. Suri dan kedua wanita itu tergeletak di lantai. Mata mereka terbuka lebar, membeku dengan ekspresi ketakutan terakhir mereka. Leher mereka penuh sayatan dalam yang menganga. Bahkan salah satu wanita, kepalanya hampir putus. Darah menggenang di lantai kayu yang retak. Setelah satu wanita kehilangan lengannya, dengan daging yang tampak terkoyak brutal, seperti habis dikunyah oleh sesuatu yang buas. Amon menggeram pelan, tangannya menggenggam erat senjatanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Katanya pelan, suaranya penuh amarah terpendam. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, sebuah sosok melompat dari sudut ruangan dengan kecepatan mengerikan. Makhluk itu menerjang langsung ke arah Wayan. Taringnya terbuka, siap merobek tenggorokannya. Makhluk itu dengan kecepatan luar biasa mendekat. Wayan bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat tangannya. Ia hanya melihat sekilas mata merah menyala itu sebelum tubuhnya terdorong keras ke belakang. Tubuhnya menghantam dinding, nafasnya terhenti sejenak, sementara taring makhluk itu mendekati lehernya. Wayan tidak sempat menghindar, serangan itu terlalu cepat, tubuhnya belum siap, dan ia jatuh ke lantai. Amon bergerak dengan kecepatan luar biasa. Nah, lingkas! Tubuh Amon langsung bertransformasi menjadi bentuk kalajengking hitam berduri. Dengan ekor tajamnya, ia menyerang makhluk itu, menusukkan duri besar yang menembus tubuhnya hingga terdengar suara tulang yang retak. Suara jeritan melengking memenuhi ruangan, membuat Wayan menutup telinganya sambil berjuang untuk pindah posisi. Sial! Makhluk apa itu? Itu seperti... Wayan yang terkejut itu langsung menggeser tubuhnya ke samping dan mendongak ke atas. Wayan terpaku menatap makhluk itu. Sekilas, ia merasa seperti melihat bayangan Ajo yang dulu berubah. Wajah itu, meski sudah berubah menjadi buas,
masih menyimpan jejak manusia. Wayan hanya melongo, jantungnya berdegup dengan keras. Sial, ini tidak mungkin. Sosok itu mirip Ajo. Tegasnya, tapi logika tidak mampu mengalahkan keterkejutannya. Makhluk itu menggeliat liar di udara, berusaha melepaskan diri dari duri Amon. Tubuhnya bersisik gelap, dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Wujudnya memang sangat mirip dengan Ajo yang pernah berubah akibat penyimpangan. Ini bukanlah kebetulan, pemuda itu telah berubah, kata Amon, suaranya dalam dan penuh keyakinan. Wayan yang masih terduduk di lantai masih mendongak, menatap makhluk itu dengan wajah yang pucat. Bagaimana itu mungkin? Saat kita temukan mereka, ia nampak normal. Tidak ada tanda-tanda seperti ini. Amon menggeram, mengayunkan ekornya sekali lagi, tetapi makhluk itu masih belum mati. Ia mungkin terluka sebelumnya, luka yang terinfeksi oleh energi Ragna. Tapi kita tidak punya waktu untuk menganalisa ini. Makhluk ini harus dihabisi. Dengan satu hentakan, Amon menjatuhkan makhluk itu ke lantai. Senjata auranya bersinar redup saat ia menebas kepala makhluk itu. Darah hitam kental menyembur ke dinding, dan tubuh makhluk itu berhenti bergerak. Bahkan dalam wujud ini, aku hampir tidak bisa membunuhnya. Kalau ini wabah, kita harus memberitahu Bos Oman secepatnya, Wayan. Setelah memastikan rumah itu kosong dari ancaman lain, mereka meninggalkan tempat itu. Langit malam mulai memudar menjadi abu-abu gelap, menandakan fajar akan segera tiba. Mereka berjalan melewati desa yang hancur. Suasana semakin sunyi, seolah harapan telah sirna. Ini lebih besar dari yang kita duga, Amon. Jika wabah ini menyebar ke desa-desa lain, kita tidak akan bisa menghentikannya sendirian, kata Wayan, suaranya agak pelan. Amon mengangguk, matanya tajam menatap ke depan. Kita harus sampai ke Mandala. Semuanya harus tahu seberapa serius ancaman ini. Aku takut cerita yang pernah putus sampaikan akan terjadi di zaman ini, Wayan. Sial, jika itu harus terjadi, ini akan menjadi bencana besar, Amon. Semoga kita mencegah semuanya sebelum hal ini jauh lebih besar. Amon mengangguk dan mereka mempercepat langkahnya. Ketika gerbang kota kubu mulai terlihat, Amon melambatkan langkahnya sambil melihat sekeliling. Ia menoleh ke arah Wayan, wajahnya penuh kecemasan. Wayan, jika ini benar-benar wabah Ragna, cepat atau lambat akan tiba juga di sini. Kita harus memastikan semuanya mempercayai apa yang kita temukan. Wayan terdiam, hanya mengangguk pelan. Ia hanya melanjutkan langkahnya semakin cepat, berharap bahwa kota kubu masih aman saat mereka tiba. Kabut pagi mulai menghilang saat mereka mendekati gerbang kota kubu. Namun, pikiran mereka masih dipenuhi dengan bayangan mengerikan di desa Bayung Gede. Mereka tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan.